selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goreng, yang anget ya. Lagi dan lagi Ria ditinggal oleh dua pria itu. Kemana sih? Kenapa sih kalian ninggalin bangsat, Bang Sunguy? Kalian udah gak sayang lagi sama Ria? Sampai-sampai kalian biarkan Ria sendiri untuk mengulang-ulang podcast ini. Apakah kalian tidak akan menemani malam-malamku kembali? Asik. Tapi udah sih, gak apa-apa. Mungkin mereka dengan ada kesibukan lain sehingga tidak bisa menemani malam hari ini untuk podcast kali ini. Tapi dia kedatangan dua bintang tamu, dua wanita yang gak kalah seru sih dibanding mereka berdua. Yang mungkin nanti kalau misalnya mereka berdua udah nggak mau lagi join atau udah nggak pantas lagi join di podcast ini, gimana kalau kita jadikan mereka berdua ini bintang tamu kita saat ini untuk menjadi co-host selanjutnya. Oke deh, kita panggil aja langsung ya. Ini dia Anida Nabila. Kompak banget suka. Kamu jijik banget. Kenapa kamu tahu nggak ada lagunya Soimah loh? Apa? Ada, lo tahu lagunya Soimah nggak? Yang mana tuh? Enggak. Ya. Mas, apa aku iki? Saya kurang. Jijik. Ya ampun, kamu menjijikannya masih sama kayak dulu. Dengerin deh. Saya kurang ayu tuh, Mas. Emang mendesak gitu? Iya, serius loh. Tapi Bil, dari dulu dia tuh emang menjijikkan. Gak pernah dia yang bener. Ya sih, Emang bisa aku ada dimaklumi bener-benernya. sih. Tapi Iya. nggak apa-apa lah. Ya udah Iya, ya udah nggak apa-apa, tetaplah hidup walaupun kamu menjijikan. Aku masih tetap bisa hidup meskipun menjijikkan. Quotes Aduh. of the day. Kalian berdua apa kabar? Kan kita lagi LDR-an nih bertiga. Sehat-sehat nggak? Selama pandemi ini gimana? Ya ampun setelah kita lama berpisah, akhirnya aku bersua dengan kalian. Walaupun di podcast ini ya. Iya, dulu aku ingat deh masa-masa makan cendol. Di mana? Namanya Cendol dawet. Emang kita pernah makan cendol ya? iya, yang di pinggir jalan. Yang di Cianjur, perbatasan Cianjur Bandung gitu kan? Yang di jembatan ya? Iyo, Makan cendol. Cuma doang. Terus tidur di kos-kosan kayak ikan sarden, badan kepalanya di kasur, kakinya di lantai. Terus besok pagi tiba-tiba Nabila tidurnya di lantai. Kenapa pindah, Bil? Gerah. Enggak, terus gombal gembol kemana-mana. Iya, terus dimarahin pakai kasur tetangga. bersih Teh Anita. Jangan lupa dong dimarahin tetangga kan. Iya, ditegur. Oh iya, dicat tetangga. Gara-gara Pada- suaranya Anida ngebas gitu ya. Kan soalnya kalau Anida ini nggak bisa ngomong pelan. Kalau ngomong tuh kayak teriak-teriak gitu. Ya malum ya, biasa hidup di hutan. Ya gimana ya? Tidak menyangka ternyata itu adalah kenangan kita. Iya, sekarang kita LDR. Jadi aku di Tangerang. Terus Nabila di Jakarta Selatan ya, Bil ya? Iya. Terus Anida di Jawa Timur. Jadi kita sekarang diasingkan. Sebenarnya kalau aku sama Nabila masih bisa ketemu sih, cuman memang karena waktu jadwal kita bentrok. Aku kerja, dia libur aku kerja gitu aja terus. Iya Nggak nih, jodoh ya? ampun. Jodoh. Ini sebongkah apa nih? Sebongkah berlian. Bisa suap nasi. Enggak. Oh, Nggak mau berlian. sesuap nasi aja. Iya, Atau segram emas. Ya. Sesuap seblak lah. Sesuap Ini seblak mahal soalnya. Seblak cilok. Seblak cilok. Hal-hal yang tidak bisa ditemui di Jatim. Iya, Udah kayak nyari jodohnya di sebelah. Masa sih? Di seblak nggak ada. Tapi aku pernah loh waktu itu di Wonosari ya, di Gunung Kidul, seblak Bandung, tapi nggak rasa seblak Bandung. Seblak Iya, rasa sebelah sini. Soalnya sekarang aku baru tahu ternyata orang sini tuh nggak suka emang enggak. kencur alias Nggak suka. cikur. Jadi Emang. lidahnya itu beda.
beda. Kan kalau orang Cianjur, Bandung dan sekitarnya itu kan gak bisa hidup tanpa seblak ya, kayak sehari aja nggak makan seblak tuh kayak udah ya Allah meronta-ronta gitu kan. Terus tak inget nggak yang waktu kita di Cipatat ya, terus kita hampir tiap hari dong makan seblak tetangga ya Iya. kan. Terus yang sampai tapi terus aku lambungnya langsung sakit, dibawa ke klinik, terus Oh, dokternya iya datang bener. dong. Iya bener, langsung ke dokter ya. Kan dokternya ganteng kan ya. Iya bener. Saking setiap harinya makan seblak ya Allah. Tapi guys, mereka berdua ini emang pecinta pedas banget. Aku tuh waktu di Kediri pernah sama Nabila makan mie setan apa mie apa sih itu namanya. Pokoknya yang mie pedas, dia mesen pedas tertinggi, pokoknya level tertinggi. Itu tuh bukan Aku nggak mie kuat. dikasih cabe, tapi cabe di mie-in saking banyaknya. Nah, kalau Anida itu tuh dia suka makan cabe yang cabe rawit yang merah-merah itu tuh kan, kalau cabe jabla ya namanya ya. Nah, dia tuh suka bikin sambal yang kayak begituan. Nah, aku pribadi tuh nggak suka. Bukan nggak suka sih, tapi nggak kuat pedesnya. Jadi mereka tuh sebenarnya suka sama-sama hantu pedas sih, suka pedas berdua-duanya. Lihat aja mulutnya pedas juga. Cuman enggak sih, sekarang aku udah agak tobat sih. Oh, nggak mau Udah lagi. nggak pernah makan. Iya udah kayak Iya. Aku tuh kayaknya susah. Aduh, dibahas lagi susahnya. tapi kenapa sih kita bertiga itu punya penyakit yang apa sih? Yang nggak high class gitu loh. Yang kaki Iya, cantengan, kamu tuh Kaki cantengan. susah Iya. mata bintitan. Penyakit aku. Mata bintitan, iya. oh iya ya ampun. Enggak, Ini penyakitnya tuh bener-bener gak high class banget gitu loh. Nggak high class banget ya. Sumpah kampungan banget. Sumpah. Tapi nyakitin guys. Bener. Ente pikir kaki cantengan tuh nggak sakit-sakit? Ya ampun, Sumpah aku gak bisa jalan loh kemarin, kaki cantengan, sampai ke dokter. kan kamu kan bukannya kemarin ambeien ya? Bukan, dia mah bukan Siapa ambeien. sih ambeien? Susah Ambeien siapa? Jadi Capein. enggak, kalau si Anida itu susah Bil. Jadi aku tuh masih bukan punya pengalaman. Jadi dia tuh sering cerita, "Teh, aku susah teh." Terus gimana? Tadi pagi aku paksain, terus nya aku potekin. Aku ngebayangin tahu dia ngepotekin lagi jongkok. Terus ih, jijik. Iya. Aku potek-potekin ya. Soalnya kalau yang atasnya itu tuh kayak moncongnya belum keluar tuh. belum dia tuh yang belakangnya tuh belum ngikutin gitu loh. Jadi aku potek-potekin Oh, dulu, jadi kalau enggak aku tergantung- pencet-pencet dulu. Tergantung kepalanya gitu ya. Iya, kepalanya. Jadi si kepalanya itu tuh yang keras tuh. Emang biasanya kayak gitu. Oke, stop bahas yang keras. Iya, kamu tuh kurang makan sayur. Iya. Soalnya. Tapi ngomong-ngomong Ya. soal kepala. Ngomong-ngomong Kepala apa soal yang kamu kepala. suka? Iya, kepala apa yang kamu suka? Kepala keluarga dong. Oh. Kalau aku kepala ayam dong. Iya, aku nggak suka kepala ayam, malah aku makan kepala ayam tuh kayak mual gitu. Ih, sampai tahu aku Tapi juga ada makan matanya kepala tuh. cerot gitu. Ih, malah itu yang nggak enak. Kamu kepala itu mah kepala burung kali. Burung apa, Bil? Burung apa? Jangan kontradiktif ya Anda ya. Burung apa, Bil, yang cerot, Bil? Burung dara biasanya tuh kalau di rumah aku tuh suka sembarangan. Burung. Warna putih. Bang. Oke. Aku pengen nanya nih. Kan udah denger episode yang sama Bang Sungwi belum sih kalian? Yang mana? Oh, belum denger. Kamu udah pernah denger gak nih? Yang mana dulu nih? Yang sama Bang Sungwi, yang masalah Bang Sungwi, Bang Saat, aku. Kayaknya pernah deh. Pernah deh, yang soal edukasi seks. Pernah ya? Nah, Pernah dengar cuman lupa-lupa itu ya. Nah, di situ tuh kan kita pernah ngebahas nih. lupa. Pernah ngebahas masalah edukasi seks. Edukasi seks itu butuh pantas gak sih untuk diajarkan secara dini ke anak-anak atau ke remaja? Ternyata menurut mereka berdua wajib, dengan cara bahasa penyampaian yang mungkin jangan terkesan melarang, tapi lebih ke memberitahu gitu. Nah, kalau menurut kalian berdua gimana?
Tapi Ya dulu deh. juga sih, maksudnya kayak yang hal-hal itu kan hal-hal tabu. Ya tapi kan buat anak yang maksudnya masih nggak tahu apa-apa, ya harus tahu, cuman dalam konteks yang bisa dimengerti. Oke, berarti sama ya, sama kayak Bang Sot sama Bang Sungu ya berarti ya. Iya, Kurang lebih. Kamu juga begitu, Nit? Jadi Penting sih, penting Penting. deh. penting untuk diajarkan secara dini berarti, tapi dengan bahasa yang mudah mengerti dan tidak terkesan melarang. Karena setahu aku sifat manusia itu ketika dilarang dia tuh seakan-akan berasa kayak disuruh gitu. Jadi mereka tuh jangan dong, jangan, tapi kayak apa gitu ya, kayak Merontak. merasa ya, gitu. makin penasaran sih. Malah semakin dilarang itu semakin maju pengen gitu. tahu, iya. Oke, nah kalian punya nggak sih temen yang udah nggak perawan? Yang emang jujur nih, yang emang jujur, aku udah nggak perawan, aku ini sama pacar aku ini sama, aku diperkosa ada gitu. banget. Ada. Itu, Aku juga ada. nah itu tuh biasanya karena ketidaktahuan mereka tentang edukasi seks yang tadi kita bahas di awal, atau memang karena nafsu sesaat aja gitu loh. Dan rata-rata itu sama pacar atau sama gitu gimana? Karena kebawa pergaulan juga sih mungkin ya, karena memang lingkungannya yang ya mungkin kalau nafsu atau enggaknya kan itu memang fitrahnya manusia ya. Cuman kalau masalah pengetahuan sama kontrol itu sih yang paling pentingnya. Jadi kalau emang dua-duanya itu nggak bisa dikendaliin, ya udah gitu. Jadi pertama karena kurangnya pengetahuan gitu, maksudnya dalam arti kalau udah ngelakuin tuh akibatnya apa sih gitu kan. Terus betul. kalau emang dia kehilangan kontrol kendali gitu karena mungkin dirayu lah atau diiming-imingin apa gitu sama pacarnya atau sama om-omnya atau sama suami orang gitu kan, kita nggak tahu ya. Oh, ada gitu punya teman yang punya om-om. Ada gitu. Nah, itu kan maksudnya kayak yang kurang kendali gitu, maksudnya kurang pikir panjang gitu ya. Walaupun dia kadang tahu akibatnya, tapi mungkin terbawa pikiran sesaat. Betul. Dewasa sih, maksudnya masalah labil atau dewasanya. Betul. Aku setuju sih. Untuk itu, apalagi ya yang tadi kan bilang yang sama pacarnya, yang sama om-om, yang sama suami orang gitu. Apalagi kalau yang sama suami orang atau sama pasangan orang gitu kan. Itu tuh kayak kamu tuh ngerasa nggak sih, kamu juga perempuan, istrinya juga perempuan gitu kan ya. Masa sih ini gitu. Kayak aku tuh pernah ya baca di Twitter kalau nggak salah, tapi aku lupa ini sumbernya dari mana. Tapi yang kisahnya itu tuh yang ini mungkin sebagai pendengar kita juga pernah baca. Dia ngegap pacarnya lagi enak-enak sama temen deket dia sendiri di kamar kosannya dia. Nah, sebenarnya kalau misalnya dalam hal-hal seperti ini, itu tuh yang salah yang perempuan apa yang laki-lakinya sih? Dua-duanya dong salah. Yang perempuan ini yang temennya itu kan bukan yang si korban kan, bukan yang punya pacar gitu loh. Iya, maksudnya yang selingkuhannya ya bisa Iya. dibilang. Nah, biasanya itu tuh kan karena ada kesempatan juga. Yang apa sih maksudnya? Yang akhirnya mereka bisa seperti itu gitu. Mendorong. Tapi ya sebenarnya kan kalau misalnya kita ini mungkin sebagian orang beranggapan ya mungkin laki-lakinya kurang merasa puas dengan pasangannya sehingga dia mencari kepuasan dengan wanita lain gitu. Ada gitu kan. Sebenarnya cowoknya yang nggak bersyukur. Tapi ya ini aku sendiri pernah ngalamin, tapi udah lama sih waktu itu. Nah, jadi posisinya waktu itu tapi dia nggak pernah untuk memancing aku ke arah situ ya. Dia nggak pernah ngobrolin tentang seks ke aku, nggak pernah. Dia
apa sih, untuk mengajak ke arah sana pun nggak pernah gitu kan ya. Tapi tiba-tiba dapat kabar dia ngamilin anak orang. Nah, aku pengen tahu dong sudut pandang dari kalian berdua itu seperti apa sih? Kenapa? Apakah aku terlalu baik sampai dia tidak mau merusak? Atau seperti apa gitu? Sedangkan aku kan maksudnya itu kayak ya kalau aku bahasa kasarnya sih dijaga lah ya, dijaga sama dia. Walaupun aku sakit hati sampai sekarang sama dia gitu kan ya. Terus dia mencari kepuasan dengan wanita lain sampai dia hamil akhirnya nikah gitu. Nah itu kalau dari sudut pandang kalian itu seperti apa sih? Apa sih sebenarnya gitu? Anida deh. Anida deh. Bila mulu dari tadi. Iya, aku so bijak nih jadinya. Iya, gak bisa bijak. Kenapa ya? Tapi kalau kamu pernah ngapain aja sama pacar? Aku sama siapa? Sama pacar. Sama pacar aku. Banyak hal. Ciuman? Seperti bermain kelereng, Makan bareng, Oke. Kalau masak bareng, camp bareng. Camp bareng. Oh, kamu pernah ngecamp bareng? Terus satu tenda nggak? Enggak, kan aku bawa adik-adik. Kamu ngapain itu, pacaran apa ngasuh? Iya, itu tuh kayak reuni, bukan reuni, apa namanya? Ngasuh adik-adik gitu loh. Iya. Oke. Tapi Nida, Aku bawa adik, dia bawa dia adik. bawa adik. Tapi Nida, aku pengen nanya ini ya. Menurut kamu, apakah membuktikan suatu kita cinta kepada seseorang itu dengan memberikan keperawanan? Kalau menurut aku, gimana ya? Kan ada nih laki-lakinya kan, kamu sayang gak sih sama aku? Kalau kamu sayang sama aku, kamu harus percaya sama aku janji aku bakal nikahin kamu. Kan banyak tuh boya-boya begitu tuh. Nah, menurut kamu apa? Tapi belum ada yang ngajakin aku, Teh. Oh, mau? Kalau ada yang ngajakin kayaknya aku mau, Masalahnya belum ada yang ngajakin gitu loh. Oh, berarti aku salah. Iya, dia tuh kayak sekedar cinta aja ke aku, tapi nggak pernah ngajakin gimana gitu untuk membuktikan kecintaan aku itu loh. Oh, gitu. Kamu aminin, Bil. Berarti nanti kalau misalnya kamu ketemu sama si AA, terus nanti si AA, Neng cinta nggak sama AA? Kamu mau berarti? Kita ngamar Ayo, yuk. langsung gitu dong. Oh, gitu. Gaskeun, jegreskeun. Tapi aku pengen nanya nih. Cuman kan udah pernah ya? Ya. Nah, grepe-grepe pernah nggak? Tebil gimana, Tebil? Aku nanya kamu, nanti bila ada gilirannya. Pernah nggak? Aduh, pengen. Pernah nggak? Berarti pernah. Gimana ya? Iya, kamu kan udah. Aku masih polos. Iya kan usia kamu udah 26 tahun, Bila juga udah 26 tahun gitu kan. Udah lewat Lagi 25, jangan nambah-nambahin ya. Ya kan udah mau jalan-jalan 26 kan? 3 bulan lagi kamu 26 kan? 26 dan belum nikah. Iya kan? 26 dan belum nikah. Nah, Yups. pernah kan? Pernah, Teh. Tapi grepe apa dulu nih? Grepe aja, maksudnya tuh kayak. Tapi maksudnya tuh aku tahu kamu masih perawan. Masih perawan gak sih? Iya. Siapa? Kamu Aku iya. siap ngangkang nih, Teh. Siap dicoba. Padahal aku udah berusaha untuk nutupin aku masih perawan kan gitu kan. Dia malah jawab siap ngangkang ya. Iya, emang nggak apa-apa lah. Iya, jujur. Tetap menjijikan lah ya. Iya, jujur itu lebih baik sih sebenarnya. Iya sih. Nah, kalau kamu Bil, kalau kamu sendiri pernah gak sih kalau ciuman pasti udah anak SMP aja udah ciuman gitu kan. Anak SMP aja udah tidur bareng gitu. Nah, kalau kamu?
Apa nih? Kamu juga udah siap ngangkang juga? Siap nggak ya? Siapin dong. OTW ngangkang ya? Enggak sih, aku kalau yang kayak ke situ-situ mah mungkin. Suara kamu kecil banget sih, Bil. Halo, beneran kan? Iya, ini kedengeran sih, barusan tadi kecil. Iya, aku mau kok yang gitu-gitu kecil suaranya. Iya kan biar makin penasaran pendengarnya. Bukan penasaran, malah dimatiin Apaan podcastnya. Orang ngomong apa sih dia, katanya gitu, mah dimatiin. Tahu, hujat nih. Jadi intinya sekarang aku pengennya, kalian masih perawan apa enggak? Makasih dong. Insya Allah. Masih, alhamdulillah. Tapi siap kalau misalnya diminta bukti keseriusan oleh pacar, siap berarti. Enggak sih, aku kayaknya nggak siap deh kalau masalah, maksudnya oke lah kalau selain itu ya masih opening mah ya. Oke. You know lah opening. Oke, Cuman oke. kalau yang mengarah ke sana kayaknya kayak aduh enggak deh, aku orangnya Tunggu halal ya. iya suka mikir, Asik. maksudnya suka mikirin walaupun kadang nggak alim-alim banget, cuman enggak lah gitu. Mau sih tapi enggak lah, kayak kira-kira. Jadi sebenarnya ada sih rasa mau, tapi dipikir-pikir lagi kayaknya enggak. Iya, jadi kayak betul. ibarat malaikat sama setan tuh bertengkar di kanan kiri. Apa sih? Kok kamu sinetron banget? Tapi untuk yang selain itu mah oke lah, kalau tuh grepe-grepe aja gitu oke lah ya, Bil ya. Iya, kalau opening. Oh, oke. Opening balance. Aku pengen nanya, aku kan ini kan kita kan emang di awal kan kita sepakat kita ngomongin tentang seks ya, kita ngomong tentang buka-bukaan ya. Kita kan sepakat nih. Sampai aku mual. Dan Ini yakin ya, kita sepakat ya tadi ngomongnya ya. Kita mau buka-bukaan mau apa dulu nih teh yang dibuka? celana. Celana dibuka. Pakai menghubungkan ulang lagi. Siapa yang menghubungkan ulang? Ya. Ya aku pada hilang semua sih. Halo. Halo. Ya, pada hilang, ini kemana sih? Ya udahlah ya. Tadi sih di awal sebenarnya kita tuh pada sepakat untuk ngebahas masalah kita ngobrolnya tentang buka-bukaan ya gitu, tentang berbau-bau seks ya ini. Karena sebenarnya kalau di podcast itu kan sebelum obrolannya kita rekam, kita sih selalu nanya ke gestarnya yang boleh kita bahas apa nih, yang nggak boleh kita bahas apa nih gitu. Jadi emang ada, bukan settingan sih, lebih ke ya privasi, seseorang pasti punya privasi gitu. Nah kebetulan sama mereka berdua ini dari awal kita udah sepakat untuk main buka-bukaan, dan barusan ternyata telepon mereka mati. Dan sekarang sudah tersambung apa belum ya? Halo. Kenapa jaringan kalian jadi matinya barengan sih? Enggak, kita masih tersambung ya Tin Hidayat. Iya. Masa kalau kalian tersambung kan aku nggak bisa nelfon ulang? Iya, Nggak tapi tahu. kita tadi masih ngobrol loh berdua. Iya, tadi kita masih bisa tersambung berdua. Tapi kenapa bisa aku telepon masuk ya? Entahlah. Nggak tahu, mungkin itu keajaiban cinta. Asik. Nah kita kan udah sepakat nih. Berarti aku pengen nanya ini deh, biar nggak terlalu vulgar. Fetish kalian tuh apa? Dari aku dulu. Dari aku dulu ya. Bentar. Ini apa sih fetis tuh gimana? Aku kemarin pembelajaran yang waktu itu ya. Yang bab berapa gitu. Iya, yang bab 3. Lupa. Itu yang waktu seksi kapan tahu itu pernah aku jelasin. Iya, lupa sumpah. Tolong jelaskan Bil. Jadi fetish tuh apa, Bil? Jadi sesuatu yang
bisa bikin kamu itu merangsang ke lidah. Oh iya. Tahu. Aku dulu. Oke. Udah boleh. Karena aku lebih berpengalaman kan. Apa Nih. kamu katanya sukanya sama yang ini ya? Kalau aku tuh suka yang tetenya gede sama pantatnya gede. Ini kamu suka sama cewek dulu. Bukan cowok, tapi cowok yang tetenya sama pantatnya gede gitu loh. Emang kenapa sih? Kayak beda aja kepuasannya gitu loh. Kepuasannya kok jadi kepuasan sih? Enggak, jadi kayak menarik aja gitu loh. Susah Kayak dijelaskan ya? jadi kayak bisa dimain-mainin gitu kan. Aku ngebayangin. Iya tahu, kayak misalnya kalau di motor gitu ya, kayak sambil meluk dari belakang tapi ngemain-mainin gitu loh tetenya. Kan lucu. Jadi pasangan kamu sekarang tetenya gede apa enggak? Gede, Gede. pantatnya biasa aja, perutnya yang gede. Iya, Tapi kan yang kamu mainin tetenya. Putingnya enggak sekalian? iya tetenya, iya. Tetenya. Pantat kurang. Terus kalau kamu bilang Berarti yang semok ya Teh Nida ya? Yang semok pokoknya cowok-cowok yang semok kalau pakai celana itu pantatnya gede. Gitulah pokoknya. terus kalau Gak apa-apa sih, gak salah sih, gak salah. Iya, ya, nggak salah. kok. Iya. maksudnya tuh yang kayak pernah aku sampaikan dulu. Kalau teori mah kita udah paham banget, tinggal prakteknya. Aja gitu. Jadi kamu kalau misalnya ketemu orang yang kayak begitu di luaran gitu, Nit. Jadi bisa langsung deg-deg-ser gitu. Berfantasi. Enggak, gemes aja gitu liatnya, gemes aja gitu liatnya. Senang ya, enak dilihat gitu ya ibaratnya ya. Enak dilihat dan rasa ingin menguil-nguil. Apa sih rasa emang? What is nguil-nguil? Iya, menguil-nguil. Gitu loh. Oke. Teh Bila aku tahu. Apa-apa? Apa tuh? Coba tebak. Yang kecil tapi anunya besar. Bukan gitu sih. Kalau fetish itu kan kayak gimana sih ya? Kayak Gimana sih? Kayak sesuatu yang di luar dari hal-hal yang apa sih? iya, kayak fantasi yang aneh gitu loh. Iya. Coba deh Teria dulu deh contohin. Kalau aku pribadi ya, tapi aku belum pernah ngelakuin dan nggak tahu nanti bakal ngelakuin apa enggak. Aku tuh suka kayak pengen nyoba gitu, eksib. Tahu nggak eksib apa? Enggak. Yang pamer di keramaian gitu loh. Kayak ini ya, kayak Siska E-nya 3 itu ya. Nah, Siska E3 gitu. Kayak yang dia kan di parkiran gitu, terus kayak di tempat makan gitu. Kayak seru gitu loh, kayak menantang adrenalin juga kayak. Tapi belum pernah nyoba sih, tapi nggak tahu nanti nih. OTW nyoba. tapi kayak kadang kalau misalnya lagi datang benernya kan kayak ngapain sih gitu. Tapi kayak kan kita ngomongnya fetish ya, kayak kita ngomongnya kayak fantasi kita kan. Gitu sih kalau aku pengen eksiban gitu. Berarti yang di luar ini ya, Yang kayak maksudnya yang di luar normal gitu ya. Iya. Bisa jadi sih. Terus sama yang konteksnya juga di luar dari hal-hal yang berbau ke vulgar sih. Kan kayak gilang kain jarik aja kan dengan orang dibungkus kayak poci kan dengan kain jarik. Nah dia malah seneng yang begitu kan, itu apa sih namanya, aneh Suatu gitu. Iya, maksudnya bisa menimbulkan kepuasan sendiri gitu loh. Iya. Kamu ini nggak tahu Danila yang penyanyi? Tahu. Dia pernah bilang tuh di waktu di vlognya siapa, fetisnya tahu nggak apa? 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 Nyium cowok yang bau obat.
Oh. Dia langsung on gitu. Pokoknya dia suka sama cowok yang bau obat gitu. Semacam Aneh-aneh gitu ya? sih. Iya, makanya semacam aneh-aneh gitu sih. Cuman aku juga punya sih. Kalau kamu apa? Apa? Nggak tahu, aku sukanya sama cowok yang kurus. Kan kurus tapi kayak yang apa ya? Yang kalau misalnya kita dibonceng, dia tuh pundaknya tuh kayak apa ya, susah dijelasin sih, cuman ya ngerti lah gitu gimana sih cowok yang kurus terus yang nggak tahu kurus aja aku sukanya. Mulai mikir nih aku. Tapi aku selama ini dapat pasangan emang kurus-kurus. Pasangan sekarang aku juga kurus. Iya, aku juga benar-benar dari dulu tuh sama yang mungkin umurnya jauh lebih tua sih, nggak tahu kenapa suka sama cowok yang lebih tua, tuanya jauh banget tuh, terus sama yang kurus gitu. Jadi udah dari dulu ya, kayak gitu-gitu aja. Kamu pernah sama usia 40-an emang? Enggak sih, yang sekarang aja 34 kok. Berarti berapa tahun jaraknya? 8 9 8 tahun. Iya, lumayan. Aku tuh sebenarnya kayak keponakannya, makanya aku manggil Jong. Cuman dia Keponakan. sebenarnya sih untungnya bukan suami orang yang sampai. Tapi Tapi emang susah dijelasin juga sih. Cuman kalau memang nggak ke semuanya cowok kurus sih, cuma ada beberapa aja yang bikin fetish gitu. Cuman ya udah umumnya mah itu sih. Cuman kalau lebih spesifiknya tuh apa ya? Apa? Nggak itu deh, nggak nentu juga. Tapi kayaknya kita kita berbanding terbalik ya Teh Nida ya ternyata. kalau Nida pengen yang semok-semok tadi ya. Iya, aku malah yang krempeng-krempeng. Tapi aku juga suka. Tapi nggak tahu sih ya. Tapi untuk saat ini aku memang dapatnya yang kurus-kurus terus. Soalnya aku suka ngeliat tangan cowok ya. Tangan cowok yang kurus itu kan jarinya panjang-panjang. Jadi fantasinya anunya juga panjang-panjang gede-gede gitu ya? Enggak. Tapi aku tuh berpikir tangan itu akan menjalar ke masa-masa. Pegangannya pas gitu ya. Iya, jadi kalau lihat jarinya yang panjang-panjang tuh kayak yang itu tangan akan menjalar Akan menjamah gitu ya. Iya, ke Seluruh tubuh. ke organ-organ, ke hati, ke empedu. Gak mungkin Bambang masa iya. Dikodok sampai ke dalam-dalam. Tapi ya, tapi aku malah ngebayangin ini loh Teh. apa? Yang inget pernah gak sih Mbak Lintang cerita Nah, itu? aku mau ngebahas itu juga. Jadi waktu itu jadi Yang mana kok aku nggak tahu sih? enggak, kamu waktu itu belum. Kamu belum waktu itu. Jadi waktu itu kan Lintang tuh masih pengantin baru ya kalau nggak salah ya. Terus jadi ngebahas dong masalah malam pertama. Terus tiba-tiba Anida ngomong gini, Mbak Lintang itu kira-kira si anunya suami Mbak Lintang sampai ke rahim nggak sih katanya. Ya lu bayangin aja gitu Bil, anunya sampai ke rahim sepanjang apa gitu loh. Nggak apa-apa Teh, polos. Tapi gini loh. Tapi Anida itu salah satu murid terbaik kita karena yang dari awalnya belum apa-apa gitu ya. Kamu udah Jadi ngapain apa-apa aja? ya? Jadi apa-apa. Pertama ngomong sama dia, kamu pernah ciuman nggak? Teteh percaya nggak sih kalau aku bilang aku belum pernah ciuman? Enggak. Demi Allah Teh, aku belum pernah ciuman. Masa sih? Beneran Teh. Akhirnya kita ajarin kan pelan-pelan. Jadi beginian prosesnya. Begini. Terus besoknya pas berapa bulan kemudian ketemu lagi, Teh tahu nggak kemarin aku ketemu si AA loh. Terus aku ada kemajuan, ngapain? Aku udah ciuman, mainin lidah nggak? Iya. Progresnya bagus ya. Progresnya bagus. Iya, terima kasih ya suhu-suhu. Sama orang yang selalu ingin berproses. Prosesnya apa dulu ini? Proses pendewasaan. Terus. Proses menjadi hina ya. Terus oke lah ya, udah kemajuan yang tadinya belum pernah ciuman. Aku berasa kayak teman laknat banget kan. Terus sama Nita tuh, teman kita juga kan, nama Nita.
Akhirnya awalnya aku sama Nita dulu kan yang ngajarin, nanti kamu kalau ciuman begini. Nah pas dia laporan, aku udah ciuman teh, pakai lidah nggak? Pakai. Oke, lagut, bagus gitu kan. Didikan aku dan Nita berhasil. Nah next tuh lanjut 7 bulan yang lalu ya kalau nggak salah ya. Enggak, 7 bulan gak ketemu. 7 bulan gak ketemu. Kalau kita ceritanya tuh yang pertama kali tandem ya waktu di Kediri ya, apa di mana sih Kediri itu. Awalnya tuh Jaim ya. Terus tiba-tiba, aku udah pernah kayak gini tahu. Aku juga sama. Enggak. Itu kita sama-sama lucu banget. Iya. Enggak. Ingat nggak sih tuh? Ingat. Aku kalau Senabila mah inget kayak awalnya kita tuh kayak nggak mau kebuka, tapi karena kita emang Sabtu Minggunya kita kan nggak kerja Sabtu Minggu, emang berdua sama Bila aja sebulan lebih kan Bil, kita berdua aja terus, jadi kan kayak maksudnya itu kalau aku lagi berantem juga Bila tahu, dia lagi berantem lagi nggak mood aku tahu kan, kita kamu kenapa gitu kan. Nah ternyata obrolan kita langsung, aku pernah begini loh, aku juga, ya udah akhirnya oke lah kita lanjutkan obrolan ini gitu. Nah tapi Nida itu beda Bil, Nida tuh belum pernah sampai akhirnya 7 bulan apa kapan sih yang waktu itu acara yang waktu itu sih? Yang akhirnya 2 bulan yang lalu. Yang akhirnya itu gimana? Aku udah 7 bulan gak ketemu ceritanya. Terus ketemu lah, terus progres aku tuh semakin meningkat gitu loh. Yang mulai dari pipis nggak tutup pintu. Pintunya rusak ya? Iya. Pintunya ininya loh, kuncinya loh. Nggak bisa dikunci. Jadi kena angin terus kebuka gitu loh. Iya kan, maksudnya itu posisinya lagi PW pipis kan, jadi kan takutnya nanti kemana-mana pipisnya gitu kan ya, jadi ya udahlah dibiarin dibuka aja gitu. Gara-gara angin pintunya. Nah terus yang apa lagi sih waktu itu? Aduh. Yang lagi duduk di sofa ya. Di sofa apa di mana sih waktu itu kenapa hilang lagi sih? Ini siapa sih yang salah sebenarnya? Lagi asik-asik ngobrol, hilang lagi dan mati lagi. Kenapa? Enggak kok. Enggak. Aku hilang. Enggak aku ya? Aku masih di sini. Enggak, masih denganmu. Aku tadi nanya yang kan ada di kamar mandi tuh, pintu kamar mandinya kan nggak dikunci, nggak ditutup. Nah abis itu berlanjutnya ke sofa apa ke lantai ya waktu itu ya, aku lupa. Ke sofa nggak mungkin di lantai teh, di lantai itu kayak keras. Apa sih, bukan masalah keras atau empuknya. Abis itu kalian duduk di sofa. Enggak, posisinya aku kan tidur kan. Oke. Kamu pura-pura tidur. Pura-pura tidur sih sebenarnya. Tapi tahu kalau dia ngedeketin kamu. Tahu. Terus dia deketin kamu, terus dia ngebangunin apa pura-pura main handphone gitu apa gimana? Ngebanguninnya dengan cara yang gitu lah pokoknya. Dicium dulu dong. Ceritain deh. Jadi mau teh. Enggak, dicium dulu dong, pas dibangunin dicium dulu. Di situ adalah tuh menjalar. Itulah pokoknya. Sampai ke tete dong. Mulutnya nggak soleha ya? Enggak, nanya sampai ke tete dong. Iya kan? Iya. Enggak. Nggak salah. Enggak apa-apa tuh, aku suka kejujuranmu. Iya loh. Ini mulut. Tapi ya sebenarnya walaupun tanpa disadari gitu ya, kalau boncengan pun itu kita udah kayak udah nempel gitu kan ke cowok-cowok mah. Kayak misalnya kita boncengan duduk di belakang, iya kali nggak pelukan, nggak pegangan, mesti itu nggak megang pinggangnya gitu kan. Masa kayak tukang ojek itu kan udah kayak udah memberi dengan cuma-cuma gitu. Memberi dengan cuma-cuma. Aku sodakoh buat mereka gitu kan. Sama yang kemarin kayaknya enggak sih, menjaga jarak. Social distancing kamu ya.
Ya enggak juga sih, mungkin takut dianya ilfil ya, namanya juga baru pendekatan kan. Padahal ya aku sih kelihatannya alim, Padahal juragan link bokep ya. iya padahal pintar dalam menguasai materi. Tapi Menguasai sebenarnya ilmu persilatan. ini kan aku kemarin itu sempat membahas masalah percolian ya. Ternyata setiap minggu itu yang namanya laki-laki pasti coli, katanya gitu kan. Wajib. Masa sih? Makanya dengerin dong podcast aku. Di situ tuh para lelaki jujur loh. Terlalu sibuk ya ampun. Coba ya nanti dengerin yang sama Bang Sungui sama Bang Sat. Nah, di situ mereka mengakui bahwa mereka setiap minggu itu pasti ada coli. Nah, kalau wanita ini kira-kira gimana? Kalian pernah nggak sih ngerasa sange gitu? Nggak diapa-apain tapi Biasanya kayak tiba-tiba sange biasanya gitu. itu tuh ini ya, kalau misalnya pas lagi mau mendekati apa namanya, dapat ya. Iya, aku sama sih, aku juga gitu. Masuk kayak tiba-tiba pengen aja gitu. Nah, itu biasanya kalau kayak gitu tuh gimana tuh cara melampiaskannya? Nonton sih paling aku. Nonton Terus puas? sesaat doang gitu. Terus puas? Nggak puas, nggak gantung. Nggak pernah nggak sih colmek? Nonton sih. Pernah nggak sih colmek? Belum aku. Terus cara ngepuasin? Tapi kalau ngelihat video yang kayak gitu sebenarnya aku kayak iya kalau aku ya. Gitu, jadi kayak lebih suka yang biasa-biasa aja gitu. Dan tapi gimana ya, susah jelasin sih. Jadi maunya itu ngelihat yang tuntas gitu, ngerti nggak? Enggak. Yang asli. Yang asli sama dia pemainnya. Iya, maksudnya di videonya itu kayak yang dari awal akhir sampai akhirnya selesai. Jadi aku kayak ada di situ gitu, ngerti nggak? Jadi ikut tapi cuman selewatan doang tuh biasa aja. Aku cuma pokoknya nyarinya tuh yang bagus. Jadi kamu kan ini kan kalau misalnya laki-laki puas itu dengan mengeluarkan sperma, ya kan? Nah, kalau perempuan, kalau di bokep ya yang pernah aku tonton, itu dengan mengeluarkan kayak air pipis. Tapi aku Air pipis. Pipis gitu. nggak tahu itu pipis atau apa. Masalahnya gini sih, maksudnya aku juga kadang nggak setahu mana tuh aku bisa di posisi klimaksnya gitu. Nah, karena kita kayaknya nggak tahu rasanya itu gitu, ngerti nggak sih? tapi berarti kalian nggak pernah colmek? Enggak. Aku kalau ngeliatin juga kayak emang nggak perih gitu. Gimana sih? Jadi kayak emang nggak perih, emang nggak gimana sih? Nggak tahu, nggak kebayang aku. Aku juga nggak suka Pokoknya- sih bagian itu kalau nonton bokep. Cuman kalau kan banyak ya yang pakai alat bantu itu ya. Aku mah daripada alat bantu kayak gitu ya, mending yang aslinya aja ya sekalian ya. Iya, jadi kayak Mending langsung ya. Terlalu berbahaya. iya. Aku nih punya temen ya, dan dia itu jujur. Aku rasa kalian juga tahu cerita ini. Yang dia main pakai pengamannya ketinggalan di Maxe-nya. Ingat nggak? Ngeri loh. Ingat nggak cerita itu? Oh iya, Ingat. Kayaknya teman kita sama deh. Iya, emang teman kita yang sama. Nah, itu tuh sebenarnya kan bahaya ya, sampai ketinggalan di Maxe gitu. Terus sampai aku tanya, terus gimana? Langsung ditarik gitu kan. Langsung ditarik dan itu Dikorek gitu sakit. Iya, itu tuh kayak emang agak prihatin. Ngeri sedap. Gitu maksudnya tuh. Kalau aku pribadi sih emang belum pernah ngerasain ya, dan aku pun nggak pernah colmek. Tapi dengan cara untuk memuaskan diri sendiri, biasanya ada treatment tersendiri buat aku mah. Treatment masing-masing gitu ya. Tapi aku kadang-kadang ya bisa nafsu ngelihat bibir, tapi bibir pasangan aku.
ngebayangin sambil ngebayangin. Jadi kayak gimana ya? Itu kalau lagi video call terus ngeliat kan. Aku jadi gimana gitu ngelihatnya gitu loh. Ya wajar sih, nggak ya sih, wajar karena kan kita juga Tapi kalau bibir pian mah aku nggak nafsu. ya, Jijik. Kalau bibir pian mah si Teh Bila yang nafsu. ya, Tiap dia pagi ganti, ngirimin aku ngekrop, itu. ngekrop. Tiap pagi dikasih sarapan bibir pian tiap hari. Apalagi kalau bagian bibir pian yang basah. Iya, apalagi kalau pas dipoto itu diinin dulu loh, dijilatin dulu. Ih, Tahu-tahuan aja lagi, perhatiin aja lagi. Ih, waktu itu siapa sih yang ngirim absen loh. khusus ngirim Aku udah ngejapri nggak gitu? pernah- udah nggak pernah ngeliat lo lagi. Oh, kamu mau? Oh, sekarang rambutnya mau. udah beda loh, Pian. Semenjak punya istri ini rambutnya udah beda, udah berdiri setiap pagi. Keramas terus tiap pagi. Keramas terus setiap pagi gitu. Aduh, obrolan kita bener-bener ya. Karena ini aku kan kemarin udah sempat ngobrol sama yang cowok-cowok. Sekarang kan aku ngobrolnya sama yang cewek-cewek. Dan ternyata cewek-cewek itu lebih jaim ya. Lebih jaim dibandingkan cowok-cowok. Kalau cowok-cowok ada yang aku, iya aku coli gitu loh. Seminggu tuh pasti aku ada coli gitu. Tapi kalau cewek-cewek Iya mereka sih, lebih kan jaim. Kalau mungkin kalau cewek kan kayak yang belum ngerasain wajib banget mengeluarkan sesuatu ya. Dan aku juga sebenarnya nggak tahu gitu gimana rasanya mengeluarkan dan gimana ya, nggak ngerti. Jadi ya ibaratnya cuma fantasi sesaat aja, belum sampai yang banget pengen dituntasin tuh gitu. Gimana sih, susah dijelasin. Soalnya kita nggak tahu juga ya, maksudnya kayak titik tuntasnya itu Iya gitu. kalau cewek di mana gitu. Iya Belum pernah ngerasain sampai yang tuntas banget soalnya. Nanggung terus. iya banget gitu. Yang di mana? Iya. Yang di mana? Jadi tuh kayak yang cuman sekedar pengen tapi menyalurkan tapi nggak pernah sampai selesai. Ya nggak sih Teh Nida? Iya, paling udah cuman sebatas sampai kayak nonton, kalau pengen ya nonton, udah gitu. Gak tahu itu puas atau enggak. Enggak. Lebih ke belum menyadari. Nih kalau aku mah jujur ya, kalau aku jujur nih, dijepit sama aku, tapi aku nggak pernah colmek. Karena apa ya, untuk ngeliat video bokep yang colmek aja aku jijik gitu kan. Terus apalagi untuk urus ngumbek-ngumbek punya sendiri tuh kayak ya kayak katakan Bila sakit nggak sih gitu kan. Tapi aku dijepit aja gitu. Tapi kalian pernah jujur nggak sih sama pasangan kalian yang aku sange nih gitu? Enggak, kalau yang sekarang mah enggak sih aku. Enggak, bukan yang sekarang. Pernah nggak sama pasangan? Siapapun lah pasangannya. Mau mantan Enggak sih, kayak aku kalau tergantung sih, kalau emang dianya udah mulai gitu ya, udah mulai mengarah ke situ. Bisa enggak, jadi. maksud aku tuh Cuman gini. kalau emang dianya nggak mulai, aku juga nggak mulai. Enggak, Bil, maksud aku tuh bukannya sama yang sekarang yang mulai enggak, tapi pernah enggak gitu loh. Atau mungkin dulu sama mantan kamu lebih terbuka, pernah kamu ngomong sama dia kayak, aku lagi sange nih gitu. Tapi ya sekedar ngomong gitu. Pernah enggak? Kamu pernah enggak, An? Kalau aku yang ngajak, enggak yang ngajak, maksudnya yang bilang duluan nggak pernah. Iya. Tapi kalau si cowoknya pernah. Kalau aku mah kan, kalau cewek mah nunggu diajak ya, soalnya kan Iya. kayak masih pacaran, masih gengsi gitu kalau minta. Terus kadang kayak ngikut aja sih kalau emang awalnya enggak, terus pas diajak kayak gitu jadi ikutan gitu, iya nggak sih kan? Oh, jadi ngeliat Mengikuti mood gitu ya. Oke. Iya, jadi kayak nggak ada inisiatif sih kitanya juga. Oh, jadi Menyesuaikan dia aja, menyesuaikan mood. Oke, jadi dari kalian sebenarnya tidak pernah gitu, tapi ketika misalnya pasangan minta terus ngikutin, akhirnya ikut-ikutan, berarti pernah ngeliat pasangan coli nggak? Enggak, pernah dong, pernah banget. aku enggak. Kamu nggak pernah ngeliat pasangan coli tapi pernah ngeliat dia pipis dong? tapi enggak, maksudnya tuh cuma selewat. Selewat gimana? Ngintip ya,
bayangin kan kamu datang gitu. Iya, soalnya kan maksudnya kan aku sambil kayak merem-merem takut gimana gitu kan. Takut dipipisin kamu. Iya. Kodok. Takut pipis enak. Oh Ya, gitu. Iya, maksudnya itu kan ya kita kan pencinta bokep ya. Pasti udah tahu lah seluk beluknya kayak gimana gitu ya. Luar dalamnya laki-laki itu kayak gimana. Nah, tinggal ya kalau aku pun pernah. Jangan ditanya ya, semua ya. Kan bucin senior. Iya. Tapi sih alhamdulillahnya ini bukan peres, bukan apa ya. Alhamdulillahnya kita bertiga masih ngejaga yang namanya perawan gitu loh. Kalau kata tadi siapa sih yang ngomong, Anida apa Nabila sih katanya, yang untuk itu tuh kita nggak mau dulu lah gitu loh. Nggak Nabila ya tadi yang pengen sih tapi nggak gitu loh gitu kan. Sama gitu, aku juga begitu kadang. Kalau lagi setannya tuh kayak pengen deh tapi nggak, udahlah nanti lah, takut gimana, tapi ada rasa ingin itu ada, cuman ya kalah sama apa sih namanya, kekhawatiran apa ketakutan sih, aku juga nggak ngerti itu maksudnya, tapi kalah dengan itu. Alhamdulillah sih untuk saat ini, Untuk saat ini ya. Untuk saat Ke depan nggak tahu. nggak tahu soalnya nanti kan kita takutnya aku bakal gini takutnya bablas gitu kan. Tapi untuk saat ini alhamdulillah, mudah-mudahan nanti emang untuk nikah aja, tapi ya nggak tahu sih, pokoknya nggak tahu lah. Aku nggak mau ngomong pasti. Maksudnya buat hal-hal kenakalan ya, maksudnya itu kan kayak kenakalan gitu kan, kalau memang masih di batas wajar gitu, dan ataupun memang udah di luar batas wajar, selama dia masih nanggung konsekuensinya sih ya udahlah, itu jadi urusan masing-masing juga ya nggak sih? Iya betul. Aku tuh paling sebel sama orang yang gini nih, misalnya temennya hamil di luar nikah, terus dia tuh kayak menghujat gitu, ih apaan sih hamil di luar nikah gini. Aku nggak suka loh gitu, orang kayak gitu terkesan munafik. Setidaknya teman yang hamil di luar nikah itu orang yang bertanggung jawab, nggak ngegugurin, masih dia mau mempertanggungjawabkan. Memang perbuatannya tetap salah ya, cuman kan kita juga harus kasih support lah, maksudnya ya udahlah yang udah terjadi, lagi juga kalau emang selama dia masih bertanggung jawab dan masih mau ambil resikonya ya udah gitu kan. Iya, harus dipojokin lah. Iya betul, sama-sama hidup kok. Iya, kayak kalau orang-orang bilang kan kita tuh semua tuh berdosa, cuman dengan cara yang berbeda. Siapa sih kemarin yang bilang sih, Anida kan, ada yang rajin sedekah tapi suka zina, ada yang rajin sholat tapi nggak berhijab, nggak nutup aurat gitu kan. Nikita Mirzani kan buka-bukaan tuh, dia kan nggak pernah pakai BH tuh kemana-mana, tapi sholat. Iya. Tapi sholat nih. Ada yang berjilbab, ada yang rajin sedekah, tapi zina, ukti zina, ada juga gitu. Jadi kita tuh cuma mencari jalan yang berbeda untuk dosa-dosa kita gitu. Emang dipikir nonton bokep nggak dosa apa? Dosa. Aduh ya Allah, itu mati aku ternodai, tapi nggak apa-apa deh. Nonton orang coli nggak dosa apa? Dosa, tapi indah. Tapi nikmat. Kenapa kalian hening? Gak apa-apa sih, aku udah mulai ngantuk kayaknya. Oke deh kalau kayak gitu. Ya, diteleponin dari jam 8 ya. Padahal ke rumah nenek. Padahal cuman dia ya yang kita tungguin ya. Aduh, maaf banget. Terus sekarang dia bilang dia mulai ngantuk ya. Besok masuk paginya tuh jam berapa ya? Kita juga masuk Jam pagi. Sama sih ya, kita juga sama sih. Cuman aku pulangnya duluan sih, aku pulang jam 3 sih. Tuh, kamu pulang jam 3, kita pulang jam 5. Aku mau pulang duhur. Kamu pulang kapan? Duhur. Duh. Tapi habis itu lanjut kerja lagi kan? Iya. Lapang lagi. Ya, begitulah hidup. Aku sambil ngebuka Facebook, ternyata bucin aku
Ganti foto sampul Facebooknya sama foto aku coba. Masa? Banget. Iya, kan dia tuh bucin tapi dia tuh nggak pernah mengakui dia bucin, padahal dia bucin sama aku. Iya, kalau kan jodoh itu kan nggak jauh-jauh kan, nggak jauh beda. Kalau yang bucin pasti ketemu sama yang bucin. Iya betul. Sepertinya kalian sudah mulai lelah ya, karena diskusi kita sudah mulai mengantuk ini ya, mulai apa sih namanya, kayak mulai melemah frekuensi obrolan kita ya, yang tadi semangat di awal, yang itu udah sekarang udah mulai melemah. Yang Nabila yang kita tungguin dari jam 8 baru bisa dihubungin jam 10 udah ngantuk duluan. Iya nih, ya ampun, jadwal artis padat. Anida yang apa sih, Anida yang penggemar Leslar mau lanjut nonton Leslar gitu ya. Iya, udah seminggu gak nonton, aduh vitamin Leslar. Tapi ini boleh di-share nggak sih obrolan kita kali ini? Mana lu? Apa? Boleh di-share nggak? Vitamin Leslar. Oh boleh. Boleh ya. Anida, ini boleh di-share nggak obrolan kita kali ini? Soalnya kan ada hal-hal yang agak sensitif, itu boleh kita share nggak? Kayaknya nama aku deh yang jangan di-share. Kalau masalah itu sebenarnya aku apa ya, nggak bisa ngedit. Jadi ini nggak ada sensor-sensoran. Tapi kan Bisa nggak ditit gitu? nggak bisa kayaknya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, kita udah sama-sama dewasa ini. Yang intinya untuk mereka berdua, untuk grepe-grepe udahlah sampai toket ya. Belum teh. Belum sampai bawah, tapi masih sampai toket kan udah. Gimana teh Bil? Ya udah deh, nggak berasa udah 1 jam aja nih kita kita menghancurkan pendengaran teman-teman semua. Makasih Bila, makasih Anida, sukses untuk karirnya, sukses dengan kehidupannya, sukses dengan percintaannya juga. Kalau gitu saya Ria Eka Putri pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.